Guys, setelah 1-2 bulan yang lalu, gue sedang review Vivo V30 dan juga Vivo V30 Pro guys. Kali ini pihak Vivo melengkapi untuk V30 seriesnya mereka dengan merilis Vivo V30e ini guys. Yang menurut gue ini agak salfok sama desainnya karena udah pakai 3D curve screen ya guys. Kemudian kalau kita lihat dari modul kameranya ini pun berbeda. Nah, dari dua hal tersebut, kira-kira apa lagi pembedanya guys? Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya brother. Nah, untuk yang sekarang nih ya, desain Vivo V30e ini tuh udah dibuat ultra slim dengan 3D curve screen. Kurang lebih sih sama ya, seperti seri yang reguler dan juga yang Pro-nya. Desain ala-ala flagship kayak gini tuh emang lagi ngetren banget guys di tahun 2024. Makanya nih, Vivo tuh tetap menggunakan desain seperti ini guys untuk Vivo V30e-nya mereka. Tentunya hal ini ngebikin Vivo V30e ini guys jadi handphone pertama di seri VE-nya Vivo guys yang pakai 3D curve screen. Nah, dengan 3D curve screen kayak gini ya, nggak cuma nambah kesan premium aja guys saat dipegang. Pas digunakannya pun ini lebih nyaman banget brother. Untuk kelengkungannya ini sekitar 58,7 derajat golden cool feature ya. Dan by the way, sekali lagi gue ulangin, ini adalah 3D curve screen pertama yang ada di seri VE-nya mereka. Secara overall, desain dari Vivo V30e ini punya ketebalan 7,75 mm aja guys. Dengan berat yang cuma 179 gram aja. Nah, kalau kita balik ya dan kita lihat di bagian belakang, ini desain modul kameranya menurut gue bikin gue salfok gitu guys. Karena ini beda banget kalau misalnya kita compare sama Vivo V30 dan juga Vivo V30 Pro. Nah, ini agak lain memang guys. Biasanya kan kalau misalkan masih satu series gitu ya, harusnya sih nggak jauh-jauh beda. Tapi ini guys, beda banget bro. Vivo sih bilang ya, kalau modul kamera kayak gini tuh terinspirasi dari jam tangan mewah yang disebut Vivo dengan istilah Time Messenger Camera Module guys. Karena menurut Vivo sendiri ya, kamera dan juga jam itu sama-sama mengabadikan momen dalam satu waktu. Yang bisa ngebikin emosi dan juga kenangan guys. Nah, di dalam modul tersebut guys, ada dua kamera dengan satu buah all new Aura Light Portrait, serta di sekelilingnya tuh warnanya kayak emas gitu bro. Sementara di bagian back covernya nih seperti terdapat dua finishing yang berbeda ya, sekitar 25% dengan finishing glossy yang mengkilap guys. Kemudian 75% sisanya ini dibuat finishing matte gitu, sehingga nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Tapi ini tetap seperti ada kilatan kayak glitter gitu nggak sih bro? Kemudian buat warnanya, Vivo ngasih dua varian warna dengan tema tanah air ya. Yang gue pegang sekarang ataupun yang gue review ini warnanya giri merah. Yang cukup estetik banget ya guys menurut gue pribadi nih. Dimana giri itu artinya gunung, jadi melambangkan bahwa suburnya tanah Indonesia bro. Dan untuk pilihan warna kedua ada banyu biru. Dimana arti banyu biru ini karena negara kita kan emang didominasi sama perairan ya bro. Selain itu Vivo V30 ini guys dilengkapi dengan tough body armor untuk memastikan durabilitas dari smartphone ini tuh tetap terjamin dengan baik. Selain itu Doski juga punya fitur Scott A glass cover di bagian luarnya supaya bisa memberikan perlindungan lebih nih guys saat jatuh. Gak sampai di situ aja sih, kali ini tuh Vivo V30 ini hadir dengan rating IP64 untuk ketahanan debu dan juga air. Ada juga nih water weight display di mana Vivo V30 ini masih bisa dipakai loh ketika jari ataupun layarnya tuh basah. Memang kalau kita telaah ataupun kita lihat ya dari segi desainnya untuk Vivo V30 ini sih jelas punya nilai jual yang lebih gitu brother. Bahkan ini jadi satu-satunya smartphone di kelasnya guys yang pakai desain 3D curve design gitu brother. Nah, kalau misalnya lo penasaran nih sama harganya, better lo harus banget nonton video ini sampai habis guys. Kalau dari bagian desain udah kita bahas, sekarang kita akan into deep untuk bahas bagian layarnya guys. Untuk bagian layar, Vivo ini masih memberikan panel layar AMOLED ya. Cuma untuk resolusinya memang sedikit turun dibandingkan versi reguler dan juga Pro-nya. Karena Vivo V30 ini hanya dibekali dengan resolusi 2400 x 1080 pixel. Dan untuk brightness-nya, ini Vivo V30e juga sedikit lebih kecil ya ketimbang yang lain. Karena local peak brightness-nya ini guys, cuma ada di angka 1300 nits. Tapi cuma bagian itu aja kok guys yang beda. Kalau dari refresh rate, untuk Vivo V30e udah support 120 Hz, sama nih. Dengan refresh rate adaptif di angka 60 sampai 120 Hz. Cuman gue saranin ya, kalau buat main game, mending lu lock aja refresh rate-nya ke angka 120 Hz. Ini biar bisa main gamenya tuh dapat FPS tinggi gitu guys. Dan kalau emang lu pakai buat scrolling sosmed aja gitu, mending lu lock aja di angka 60 Hz. Kenapa? Supaya lebih irit baterai guys. Terus kalau kita lihat ya, dari ukuran layarnya juga sama nih, ada di angka 6,78 inci, curve Ultra O screen, dengan screen to body ratio di angka 93,3%. Dengan begitu guys, bezelnya tuh tipis banget brother kalau lo perhatiin. Kalau buat nonton sih cakep banget ini. Apalagi layarnya udah support yang namanya Cinema Grade Color, yang bisa nampilin miliaran warna nih dengan kontras yang tinggi guys. Kalian juga nggak usah khawatir sakit mata karena kelamaan nonton guys, karena layar Vivo V30 ini guys udah ada sertifikasi SGS yang terdiri dari SGS Low Blue Light, kemudian ada SGS Low Motion Blur,
Ada SGS Low Flicker yang tetap bikin mata kita tuh nyaman banget dan aman selama menggunakan handphone ini. BTW kalau kita ngomongin pengurangan ya yang terjadi pada bagian layarnya, ini merupakan sesuatu hal yang wajar menurut gua, mengingat harganya gitu brother. Tapi kalau kita telisik dari segi PPI density, ini juga masih tinggi guys. Karena PPI density-nya ini di angka 388 PPI. Dari bagian layar, sekarang kita bakal ngebahas untuk bagian kameranya guys, yang menjadi salah satu key selling point dari si Vivo V30e ini. Yang mana untuk bagian kameranya, Vivo tetap memberikan resolusi kamera 50 megapiksel ya, dengan bukan diafragma f1.79 sebagai kamera utamanya. Serta terdapat juga nih super wide angle kamera yang punya resolusi 8 megapiksel dengan bukan diafragma f2.2. Terus guys, kali ini Vivo memberikan sensor Sony IMX882 ya, dengan klaim nih kalau kombinasi 50 megapiksel dengan Sony IMX882 ini cukup sensitif dengan pencahayaan. Kemudian saat dalam kondisi pencahayaan yang gelap pun guys, terdapat teknologi binning pixel nih dengan 4-in-1. Tentunya guna buat ningkatin penyerapan cahaya ya waktu pengambilan gambar di malam hari nih guys, sehingga bisa lebih terang dan juga lebih jernih gitu. Kemudian Vivo V30 ini juga diberikan fitur tambahan ya, yaitu 2x Professional Portrait Mode yang biasanya ini cuma ada di handphone kelas-kelas flagship, supaya bisa ngasilin gambar yang lebih mendekati asli gitu bro. Sekaligus juga nih bisa buat ngurangin distorsi supaya hasil fotonya tuh masih tetap terlihat natural. Intinya ya, mau lu foto kondisi low light pun ini bakal aman banget bro. Apalagi Vivo V30 ini juga punya fitur yang namanya All New Aura Light Portrait yang bisa jauh lebih ngebantu banget nih buat ngambil objek foto di kondisi cahaya yang lebih ekstrim dengan hasil pencahayaan yang lebih smooth gitu, sehingga hasilnya juga jadi kelihatan lebih natural guys. Karena nih ya, untuk All New Aura Light Portraitnya sekarang, pencahayaannya tuh 45 kali lebih soft loh. Area pencahayaannya 9 kali lebih besar, dan kontrol pencahayaannya itu 19% lebih akurat dengan cakupan yang lebih luas guys. Dan fitur Aura Light-nya ini juga bisa dipakai ya buat perekaman video loh guys. Jadi nggak cuma buat foto aja nih bro. Sementara itu di bagian depannya guys, terdapat 32 megapiksel kamera depan dengan bukan diafragma f2.0. Yang mana di bagian depannya ini guys, udah ada Aura Screen Light juga yang bisa kita adjust untuk pencahayaan. Kemudian di bagian videonya ya, Vivo V30 ini bisa merekam dengan beberapa mode guys untuk kamera belakangnya. Mulai dari 720 pixel, 30 dan 60 fps, kemudian 1080 pixel, 30 dan juga 60 fps, serta bisa ngerekam 4K loh guys, di angka 30 fps. Sementara buat kamera depannya nih, cuman bisa ngerekam di angka 720 30 fps dan 1080 30 fps aja. Selain itu juga terdapat fitur Ace ya guys untuk kamera belakangnya nih, tapi ini frame-nya tuh akan ke crop cukup besar gitu loh bro. Bagaimana guys setelah kalian ngelihat hasil foto dan juga perekaman videonya? Kalau menurut gue pribadi sih ya, memang seri V-nya Vivo tuh nggak usah diraguin lagi guys untuk hasil kamera dan juga hasil videonya gitu brother. Kalau dari bagian kameranya udah oke, pasti lo semua pada nanya nih, bang performanya ini kayak gimana? Untuk main game seperti apa? Main game apa aja yang bisa di handphone ini? Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gitu guys. Makanya ini gak usah lama-lama karena gue into deep akan ngebahas masalah performanya bro. Cuma sebelum itu gue mau kasih tau dulu nih guys, kalau Vivo V30 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yang dikombinasiin sama RAM sebesar 8GB LPDDR4X plus 8GB extended RAM dan dua pilihan storage nih. Ada yang 128 dan juga 256GB dengan tipe UFS 2.2. BTW ya, saat ini yang gue review sekarang untuk variannya adalah yang 256GB. Let's go guys, di pengujian benchmark ini gue nggak nyangka banget ya kalau hasil Antutu versi 10-nya untuk Vivo V30 ini bisa nembus di angka 530 ribuan poin loh. Kemudian buat Geekbench 6 ini mendapatkan skor di angka 940 poin untuk single core dan 2751 poin untuk multicore-nya. Sementara buat pengujian GPU ini mendapatkan skor di angka 1349 poin. Nah, selama dipakai seminggu sampai 2 mingguan terakhir nih guys, jujur banget sama sekali gue belum menemukan masalah. Mulai dari sekedar scrolling sosmed ataupun beberapa aplikasi ringan, sampai main game pun ini masih ngerasa terpenuhi banget di Vivo V30e ini bro. Gue juga sempet ya mainin 3 game nih guys, yaitu Mobile Legends, kemudian PUBG dan juga Genshin Impact. Komentar gue ketika main Mobile Legends ini masih cukup enak dan nyaman banget. Settingan frame rate-nya ini bisa terbuka di high, sementara buat grafisnya ini bisa kita setting di ultra guys. Hasilnya ini gue bisa mainin dengan stabil di angka 61 fps. Tapi tentu dengan catatan ya guys, refresh rate-nya ini harus banget lu lock di angka 120 Hz. Terus buat main PUBG ya, gue bisa mainin lancar nih di angka 39 fps dengan settingan smooth ultra. Nah terus buat lo semua nih ya yang nanyain sensor gyroscope-nya guys, aman banget kok, ini udah cukup responsif bro. Rendering gambarnya juga cukup cepet ya, nggak ada frame drop pas nge-war, jadi masih aman banget lah intinya buat main PUBG Mobile.
Dan buat main Genshin Impact nih, awalnya gue main di grafis default ya, yaitu Ultra. Cuma FPS-nya ini gue naikin jadi 60 FPS. Dan selama gue main guys, ini masih cukup aman. Bisa dapetin FPS stabil di angka 45 FPS. Cuma emang ya ketika gue paksa nih ke grafis highest 60 FPS guys, ini cukup keteteran banget sih. Ketika udah berjalan kurang lebih 20 menit lah gue main. Karena guys, Doi ini cuma bisa berjalan di kisaran 35 FPS aja. Terus nih ya, bagian terpanasnya itu ternyata ada di modul kameranya. Cuman tenang aja guys, ini masih playable banget kok. Nah selama gue main, gue tuh pakai mode boost ya yang ada di fitur multi turbonya nih guys, yang berguna banget buat ngejaga game tetap berjalan optimal nih. Ya cuma emang sih konsekuensinya bakal makan baterai yang lebih banyak gitu. Dan suhunya pun ini bakalan naik guys. Tapi tenang aja kok, Vivo juga udah mengantisipasi itu semua ya guys, dengan ultra large smart cooling systemnya mereka nih. Yang mana walaupun kita coba main game di settingan tertinggi secara terus-menerus nih, suhunya masih bisa ditoleransi. Nah hal ini guys, karena terdapat 7 temperatur sensor ya, yang bisa menurunkan suhu sampai 7 derajat. Jadi intinya sih Vivo V30 ini tuh masih bisa banget diajak main game secara maraton gitu bro. Nah, walaupun gue mainin game kayak tadi ya secara terus-menerus ataupun maraton, gue tuh nggak khawatir banget baterainya cepet habis guys. Kenapa? Karena ini part yang cukup spesial. Untuk Vivo V30 ini guys, kapasitas baterainya tuh 5500 mAh di handphone yang setipis ini. Kalau kita compare sama kakaknya, Vivo V30 dan juga Vivo V30 Pro, tentu ini lebih besar 500 mAh gitu ya guys. Dan kalaupun baterainya habis, ini gue nggak khawatir banget karena Doski ini punya pengecasan cepat ya, yaitu 44 watt flash charge. Sebenarnya nih ya, pas awal datang gue juga udah cukup kaget guys kalau kapasitas baterainya ini di angka 5500 mAh. Soalnya ngeliat desainnya itu memang tipis dan juga ringan banget. Terus performa baterai 5500 mAh-nya ini juga terbilang masih cukup awet ya. Mungkin karena faktor fabrikasi chipsetnya nih guys, yang cuman 4 nanometer aja. Yang tergolong lebih efisien soal konsumsi daya. Gue sih belum pernah nyobain baterai ini sampai habis ya guys, karena kan lumayan lama gitu. Cuma menurut Vivo nih, kalau baterai dari Vivo V30 ini dapat bertahan sampai 9 jam lebih loh buat main PUBG Mobile. Kemudian 15 jam buat Instagram aja nih nge-scroll. Terus 22 jam untuk YouTube dan juga 54 jam untuk mendengarkan musik. Bahkan kerennya lagi nih ya, kalau misalkan lo menghidupkan fitur super baterai savernya, itu memungkinkan kalian buat nelfon loh sampai 22 menit, walaupun nih baterai kalian tuh cuma 1% doang. Kemudian Vivo V30 ini juga punya fitur 4 tahun proteksi baterai ya, yang menjamin kesehatan baterai dari handphone ini guys nggak akan turun di bawah 80% selama 4 tahun penggunaan. Gak cuma itu aja ya, di sini tetap ada fitur 24 Dimension Security Protection yang membuat pengecasannya itu nggak cuma cepat aja, tapi juga aman nih guys. Dan terakhir, kalau Vivo V30i juga udah menggunakan Vantage OS 14 yang berbasis Android 14 juga. Yang mana Vivo juga akan menjamin nih OS-nya akan tetap berjalan dengan lancar ya untuk digunakan selama 50 bulan ke depan. Kita juga bisa nih mempersonalisasikan lock screen dan juga dapat menyembunyikan foto untuk meningkatkan privacy guys. Nah terkait harganya nih ya, untuk Vivo V30i yang 8/128GB ini dibanderol dengan harga Rp4.699.000. Dan untuk varian 8/256GB ini dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Dan kalau misalnya kalian melakukan pembelian Vivo V30 ini guys di Vivo Official Store Shopee di periode 2-9 Mei 2024, lo tuh bisa banget mendapatkan keuntungan berupa gratis TWS R2 nih guys senilai Rp399.000. Kemudian ada gratis 6 bulan View Premium dan juga gratis 12 bulan perlindungan layar plus 12 bulan perpanjangan layanan garansi resmi bro. Setelah melihat harganya bagaimana guys pendapat kalian soal Vivo V30 ini? Langsung aja tulis rame-rame bro di kolom komentar. Tapi kesimpulannya nih ya, gue sih cukup seneng banget dengan desain dari Vivo V30 ini guys. Berasa premium banget gitu. Mau saat digenggam ataupun dilihat aja itu memang udah kelihatan kayak handphone kelas flagship. Ditambah lagi nih ya, layarnya udah 120Hz yang nge-support gue banget sebagai mobile gamers. Performanya juga cukup baik banget ya, gak mengecewakan sama sekali gitu menurut gue. Tapi nih ya kalau misalnya kita boleh saran nih sama pihak Vivo, dengan harga segitu mungkin bisa di-up gitu untuk chipsetnya. Mungkin bisa dikasih Snapdragon 7 Plus Gen 2, atau mungkin bisa diberikan yang lebih oke lagi, Snapdragon 7 Gen 3, who knows gitu brother. Ya tapi tolong banget nih Vivo nanti harganya jangan naik gitu ya. Semoga video ini bermanfaat guys, buat kalian yang lagi nyari handphone Vivo V series gitu ya, yang udah nungguin banget yang VE ini guys. Bewa pamit. Assalamualaikum.